Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih, fa salawatu rabbih wa salamu alayhi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna al-ilma ya hakim. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, para ustadz, para asatizah, para dakatirah yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, atas kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita. Malam ini kembali kita duduk dalam majlis yang insyaallah diliputi oleh malaikatnya, mendatangkan ketenangan dalam jiwa serta bercucuran rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan tak kalah penting, orang-orang yang duduk dalam majlis itu senantiasa disebut-sebut Allah namanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah dan mereka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama adalah akan ada ketenangan di dalam jiwa mereka, dan mereka akan senantiasa dikucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat-malaikat yang duduk bersama mereka yang akan mendoakan di akhir majlis, qumu maghfurin, berdirilah kalian dalam keadaan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut-nyebut nama orang-orang yang senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Satu kebaikan yang kita lakukan, datang kita ke rumah Allah, duduk kita dalam majelis ini, maka 4 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Oleh itu kaum muslimin, alangkah butuhnya kita hari-hari seperti ini untuk menundukkan hati kita, menenangkan jiwa kita dari hantaman badai fitnah zaman yang senantiasa menggerogoti kehidupan kita, keluarga, bahkan anak-anak generasi muda. Malam ini kita akan
mempelajari ayat-ayat Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Ayat ini berbicara tentang kekuatan keluarga, yang jika setiap muslim menjaga ayat ini di rumah tangganya, maka akan mudah berjalan rumah tangga itu, akan mudah lahir anak-anak yang saleh dan salehah, dan akan terjaga keutuhan rumah tangga mereka. Ayat ini insyaallah sudah sering kita dengar, bahkan sering mungkin disampaikan. Namun ayat Al-Quran itu, kata para ulama kita, fa innahu la tanqadi ajaibuhu, ayat-ayat itu tidak akan pernah putus dan habis keajaibannya. Satu ayat yang dibaca, dikeluarkan makna dan pelajarannya, kemudian dibahas lagi ayat itu, akan hadir makna baru dari ayat-ayat tersebut. Sebagaimana setiap bulan Ramadan tiba, para asatis, para duat membahas Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dibaca terus, tapi setiap kali, setiap tahun dibahas, ada makna, ada energi, ada pelajaran yang kita dapatkan setiap ayat. Maka itulah sesungguhnya mukjizat Nabi kita alaihi salatu wassalam yang satu ini, la tanqadi ajaibu, tak akan pernah habis ya pelajaran, tak akan pernah hilang ya hikmah yang Allah titipkan pada setiap ayat itu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal di sini maksudnya adalah kaum laki-laki yang mereka ini adalah para suami. Apa sikap dan karakter suami yang Allah titipkan kepada mereka? Allah sebut dengan qawwamun. Qawwam, kalau kita melihat Al-Quran terjemahan Departemen Agama, di situ terdapat satu makna saja, yaitu pemimpin. Ini benar. Namun kemudian yang harus kita dalami Al-Quran, seperti mana dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, turjumanil Quran habrul ummah, yang mendapatkan keberkahan doa dari Nabi, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Itu Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, apabila kita ingin menafsirkan Al-Quran, maka kita harus kembali kepada bahasa asal. Tidak cukup kepada satu makna, maka harus dilihat kepada akar bahasa itu. Bagaimana para ulama bahasa menafsirkan ayat tersebut, bagaimana para ulama lughah memaknai kata tersebut. Maka kata qawwam pada ayat yang mulia ini, kaum muslimin, yang itu adalah karakter para pemimpin, dan dalam hal ini adalah suami. Apa sih karakter suami yang ideal yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ini? Maka qawwam menurut ulama qiraat bisa dibaca dengan dua. Pertama dengan fathal qaf, qawwamun sebagaimana pada ayat ini, dan bisa juga dibaca dengan qiwam, dengan kasrah qaf. Maka ulama-ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir,
Al-Imam Al-Qurtubi mendefinisikan makna qawam disertai dengan para ulama lughah ada 5 makna yang terdapat pada makna qawam yang Allah sebutkan pada ayat ini. Yang pertama, qawam atau qiwam itu artinya adalah al-murabbi, yaitu pendidik. Nah, suami itu ar-rijal yang Allah titipkan di sini, Allah sebut sebagai suami adalah al-murabbi. Inilah karakter ideal seorang suami dalam rumah tangga. Dia harus menjadi guru, menjadi pendidik bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang ada berada tanggung jawabnya. Jadi bukan hanya sekedar fungsinya pemimpin, tapi di situ ada makna bahwa dia adalah sebagai guru bagi keluarganya. Maka tidak heran di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menulis sebuah keputusan ya ketika menjadi khalifah, khitab kepada salah seorang amir di Kufah. Beliau mengatakan, "Allimu nisa'akum suratan nur." Ajarkan wanita-wanita kalian surat An-Nur. Surat An-Nur mengandung banyak adab yang terkait dengan hubungan pasangan, hubungan keluarga, suami istri. Itu semuanya berada dalam surat An-Nur yang luar biasa. Maka kemudian disinilah ketika diminta oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk mengajarkan kepada wanita-wanita kita surat An-Nur agar mereka tahu adab-adab, agar mereka tahu akhlak-akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh setiap istri. Maka beginilah perhatian para khulafa ar-rasyidin, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Contoh pendidik yang dilihatkan, yang dicatat oleh sejarah adalah seperti Umar bin Abdul Aziz. Ya, pernah kita bahas kemarin ya, pada sebulan yang lewat. Umar bin Abdul Aziz, seperti yang pernah saya ingatkan, di dalam kesibukan seorang pemimpin, maka beliau masih menyempatkan diri untuk duduk bersama anak dan istri, membuat halaqah di rumah mereka, mendengarkan bacaan anaknya, mendengarkan tilawah anaknya satu persatu. Beliau punya anak 18 orang dan di saat meninggal tinggal 11 orang. Subhanallah. Anak-anak beliau dicatat oleh para sejarah, ahli sejarah, walaupun ditinggalkan dalam keadaan tidak memiliki uang yang banyak, harta tidak banyak beliau tinggalkan, tapi beliau tinggalkan keimanan dan ketakwaan kepada anak-anaknya. Makanya di saat sakit menjelang meninggalnya, dia dipanggil oleh salah seorang oleh penjaga Baitul Mal. Dia berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, wasiatkan kepadaku atau kepada siapa di antara kaum muslimin yang akan menjaga anak-anakmu." Mendengar perkataan ini, Pak, beliau minta dudukkan saya. Kata beliau, "Terima kasih atas masukanmu." Tapi kata beliau, membaca sebuah ayat firman Allah, "Inna waliyullahu alladhi nazzal kitab." Sesungguhnya waliku, pelindungku, penjagaku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Wa huwa yatawallas salihin. Dan dia yang akan menjaga orang-orang soleh. Andai hari ini aku titipkan, aku tinggalkan kepada anak-anakku harta yang melimpah ruah, tanpa aku titipkan kesolehan, tanpa aku ajarkan kesolehan kepada mereka, maka bisa jadi akulah orang yang paling pertama merusak. Aku tinggalkan mereka dalam keadaan beriman kepada Allah.
Aku tinggalkan mereka dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dan Allah yang akan mengurus urusan mereka. Bayangkan, ini keyakinan yang luar biasa yang harus kita miliki. Makanya saya katakan, kalaulah seandainya kita meninggal nanti tidak meninggalkan harta yang banyak untuk anak-anak kita, jangan bersedih, Pak. Yang penting kita tinggalkan kepada mereka akidah yang benar, agama yang benar, memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu kiblatnya kemana, dia mau rukuk dan sujud, dia tahu apa kitab sucinya, dibacanya, dipelajarinya, menjadi panduan hidupnya. Dia tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didorong untuk mengamalkan sunnah itu. Ini sebuah prestasi besar. Ini sebuah prestasi besar. Maka ketika kita meninggalkan dalam keadaan beriman, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wa huwa yatawalla salihin, Allah yang akan mengurus urusan orang saleh. Kalau Allah yang mengurus urusan kita, kira-kira bagaimana? Pasti selesai urusan kita, pasti selesai urusan orang-orang yang setelah kita. Makanya ketika kisah di dalam surat Al-Kahfi ayat 81 itu, Allah suruh Khidir dan Nabi Musa untuk memperbaiki dinding rumah yang hampir roboh itu. Apa sebab Allah jaga harta di bawah dinding itu? Alasannya cuma satu, wa kana abuhuma salihah. Dua anak yatim ini, orang tua mereka itu adalah orang tua yang saleh. Kesolehan orang tua akan Allah jaga anak dan keturunan mereka. Wa huwa yatawalla salihin. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, di sini fungsi kita pertama, agar kita hidupkan di dalam rumah kita fungsi kita sebagai guru, fungsi kita sebagai pendidik, fungsi kita sebagai orang tua yang akan mengatur dan akan memberikan keimanan itu kepada anak-anak kita. Ada sebuah buku Syu'abul Iman, itu dikarang oleh Imam Al-Baihaqi dan diringkas oleh Al-Imam Al-Qazwini, disebut dengan Mukhtasar Syu'abul Iman. Di situ ada cabang-cabang keimanan yang sangat banyak sekali. Maka kalaulah rumah tangga muslim membaca kitab Mukhtasar ini, satu hadis, satu hari, satu hadis, satu hadis, satu hadis, Masya Allah, cabang-cabang keimanan itu akan tumbuh mekar dalam rumah tangganya. Kalaupun hari ini cabang-cabang itu belum maksimal kita lakukan, mudah-mudahan dengan lisan kita ini kita bisa tumbuh anak kita nanti dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama, bahwa fungsi suami adalah mendidik istri, mendidik anak. Ya, kalau istri belum pandai ini dan itu, ajarkan. Kalau anak-anak kita seperti misalnya surat-surat pendek, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, saya berharap kepada kita jangan dilepas kesempatan ini kepada guru-guru ngajinya. Terkadang kita ini merasa kita ini tidak mampu. Betul, kita memang banyak tidak yang kita miliki, tapi ketika surat-surat seperti Al-Fatihah misalnya, itu akan menjadi jariah bagi kita, amal jariah yang akan mengalir terus. Misalnya para bunda mentalkinkan ayat-ayat itu, Al-Fatihah, sampai anak itu bisa dan sampai hafal. Bayangkan anak itu nanti tumbuh dalam salatnya, dia akan membaca Al-Fatihah dan dia mendapatkan itu dari orang tuanya, ayah atau bunda. Siapa yang paling banyak berperan? Dialah orang yang paling banyak pahala.
Bukankah Nabi kita mengatakan man dalla ala khairin kafa'ilihi, yang menunjukkan satu kebaikan, yang mengajarkan satu kebaikan, maka seperti orang yang melakukan. Masya Allah, bertahun-tahun anak kita membaca Al-Fatihah, nanti kemudian kita akan terus mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita ajarkan. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah mana yang pertama, yaitu al-murabbi. Dia sebagai pendidik di rumah memposisikan dirinya sebagai guru bagi anak dan bagi istrinya. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, adalah qawam atau qiwam, yang menjadi makna kedua adalah yang menjadi sumber nafkah bagi keluarga. Jadi memang laki-laki itu Allah titipkan sebuah amanah berat, amanah besar, yaitu memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Nafkah yang diberikan tentu nafkah yang halal. Makanya Allah ulang sebagai tugas kita dalam ayat ini, wa bima anfaqu min amwalihim, dikarenakan mereka para suami laki-laki ini telah menafkahkan sebagian harta mereka. Di tulang punggung yang menjadi penopang keluarga, ekonomi keluarga adalah suami itu sendiri. Maka disinilah letaknya kaum muslimin, ketika fungsi ini mulai bergeser, fungsi tanggung jawab mencari nafkah ini mulai bergeser, ya, para wanita sudah masuk ke wilayah yang tanggung jawab laki-laki, maka kemudian disitulah nanti akan terjadi sedikit perubahan dan akan ada ketimpangan di sana. Maka tidak sedikit yang akan terjadi di dalam rumah tangganya itu permasalahan seperti ya perpisahan, diawali dengan percekcokan dan seterusnya, dan pada akhirnya istri minta cerai. Saya pernah mengadakan sebuah penelitian, karena memang dari data yang didapatkan itu Masya Allah, mereka di dalam angka perceraian yang ada di Kota Pekanbaru itu bukan talak yang dijatuhkan suami yang lebih banyak. Perpisahan itu terjadi adalah disebabkan ya khulu'nya seorang wanita kepada suami, ya dalam banyak faktor tentunya. Salah satunya adalah ketika suami atau ketika istri sudah memiliki sebuah posisi yang barangkali itu akan membuat posisi dia akan menjadikan posisi suaminya tergeser. Bukan karena mereka tidak punya pemasukan gaji, bukan, tapi terkadang ketika istri ya memiliki gaji lebih besar, maka kemudian di situ akan terjadilah perceraian dan percekcokan diawali dengan pertengkaran. Apabila ini semua tidak dikondisikan dengan murabbi sebagai guru tadi, maka akan bergeserlah fungsi-fungsi tadi. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, Allah meminta kaum laki-laki ini, bahkan bekerjanya kita memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah jihad fi sabilillah. Dinarun anfaqta fi sabilillah wa dinarun anfaqta ala al-miskin wa dinarun anfaqta ala ahlika khairun, lebih baik dari itu semua. Jadi bahkan satu suapan nasi yang kita berikan kepada pasangan kita itu semua bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, ya pemberian yang terbaik itu adalah kepada keluarga kita. Jangan dikira kita memberi keluar sana sementara orang terdekat kita tersiksa. Ada tipe orang, Pak, dia dermawan kepada orang yang di luar, tapi kepada istri dan anaknya sungguh sangat perhitungan. Ini tidak benar. Bahwa yang paling afdal untuk kita berikan orang yang terdekat dengan kita. Siapa? Istri kita, keluarga kita, anak kita. Oleh itu, ketika kita memberikan, sesungguhnya kita bersedekah
ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, maka perlu kita cermati ketika hak nafkah itu ada pada kita, maka tentukan bagaimana kita harus memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga di antara makna qawam di dalam ayat itu adalah al-amud wal-imad atau al-amud, yaitu tiang. Masjid ini berdiri tegak kokoh karena ada tiang-tiang yang menjaga. Maka layaknya seorang suami itu seperti tiang yang menjamin keamanan, yang menjamin kenyamanan, yang menjamin keutuhan rumah tangga, tempat bersandar anak dan istrinya. Ada masalah, lari cepat ke suami. Ada sedikit kegelisahan hati, maka dicurhati suaminya. Maka yakinkan posisi kita kaum muslimin bahwa kita adalah menjadi tiang yang kokoh, yang penopang keutuhan, kenyamanan, kesejukan rumah tangga kita. Kita tempat curhat dan tempat berbagi rasa bagi pasangan kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Yaumun Nabawi, keseharian Rasulullah, kita dapatkan satu informasi bahwa Rasul itu senantiasa memberikan ruang untuk berbicara dengan istri. Kapan? Sebelum tidur. Beliau itu tidak langsung tidur, tapi beliau sempatkan untuk berbicara dengan istri. Kapan tadi? Menjelang tidur bersama keluarganya. Satu ruang komunikasi yang harus ada, karena kebuntuan, kelelahan istri di dalam mendidik anak itu bukan perkara yang ringan, apalagi menghadapi masa pendidikan daring seperti ini. Hampir semua kita merasakan masalah itu. Kita berharap kembali normal, pendidikan kita normal, maka insya Allah dalam satu konsep pendidikan bahwa talaqi di dalam menuntut ilmu tidak bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi, tidak bisa. Karena itu yang seharusnya ada seorang guru menyampaikan ilmu depan murid. Maka tentulah kelelahan istri mengawal anak-anak kita bukan pekerjaan yang ringan. Belum lagi menyiapkan kebutuhan kita, menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga kita. Maka berikan ruang untuk diskusi bersama pasangan kita. Apa saja, urusan pendidikan, urusan pekerjaan, urusan kesehatan, urusan macam-macam, silakan untuk kita diskusikan sebelum kita tidur, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan. Data yang kedua, Rasul itu bahkan memulai hari sebelum dia berangkat ke masjid salat subuh, Pak, itu sudah mulai berbicara dengan pasangan. Hadis zauj. Jadi Rasul itu bangun, kemudian dia tutup malamnya dengan witir. Setelah azan dikumandangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnat al-fajr di rumah sambil menunggu Bilal bin Rabah datang menjemput Rasulullah untuk salat. Karena rumah Nabi itu dekat dengan masjidnya. Setelah para sahabat sudah hadir di masjid, datanglah Bilal menjemput. Ya Rasulullah, as-salatu as-salah. Nabi datang. Sebelum Nabi ke masjid untuk salat subuh, Nabi sudah mulai ngobrol, bicara dengan istri. Bayangkan itu. Membuka hari dengan pembicaraan, membuka hari itu dengan diskusi, sapaan kepada keluarganya. Subhanallah, hal-hal yang seperti ini tentu perlu untuk kita hidupkan dalam rumah tangga kita, karena mengharap keberkahan dari apa yang kita lakukan ini dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga kaum muslimin, yaitu kita menjadi tiang yang kokoh, penopang untuk kenyamanan dan keselamatan keluarga kita.
khusus pak anak laki-laki, anak perempuan kita, usahakan curhatnya itu dengan kita, cerita dengan kita. Karena ketika tidak terbangun keakraban, maka kemudian disitulah akan terjadi benteng antara kita dan anak kita. Maka mungkin anak jauh dari kita, anak perempuan kita. Ya. Kisah Nabi Yakub alaihissalam yang membangun kedekatan dengan anaknya, dengan Yusuf alaihissalam, itu membuat penjagaan dan keselamatan Nabi Yusuf di saat fitnah hadir di masa remajanya. Oleh itu kaum muslimin, bangun kedekatan dengan anak kita dengan cara berkomunikasi. Saya sampaikan sebuah data, ada sebuah tesis dari Ummul Qura. Itu di dalam Al-Quranul Karim dia meneliti dialog orang tua dengan anak. Di dalam tesis itu disebutkan oleh beliau, ternyata setelah dikumpulkan seluruh ayat, ada sekitar 17 dialog orang tua dengan anak. Mudah-mudahan suatu saat bisa kita baca tesis itu di sini. Apa saja dialog-dialog itu dan bagaimana dialog-dialog itu, pesan-pesannya seperti apa. Dari 17 dialog ini kaum muslimin, hanya 2 dialog yang itu ibu kepada anak, hanya 2. Satu dialog tidak disebutkan apakah itu dari ibu atau ayah. Sisanya berapa? 14 dialog itu diperankan oleh ayah. Subhanallah, diperankan oleh ayah. Ini menunjukkan betapa ayah itu harus komunikatif, dekat, dan dia harus banyak memberikan kosakata, menanamkan nasihat, menanamkan pelajaran sesuai dengan pendidik dan guru tadi. Sebagaimana kalau kita guru atau dosen, banyak memberikan nasihat kepada mahasiswa, kepada santri kita, kepada murid-murid kita. Maka jadikan, posisikan komunikasi itu kepada anak-anak kita. Kita ini orang tua plus guru dan plus tiang yang menopang kenyamanan anak kita, fungsinya. Oleh itu kaum muslimin, 14 dialog diperankan oleh ayah. Itu sungguh sangat dahsyat. Dan kalau kita lihat data kita hari ini, barangkali ya jauh yang banyak dialog ibu. Kita alasan bekerja, sibuk, tidak ada waktu untuk memberikan sentuhan-sentuhan iman kepada anak kita. Padahal kalau kita lihat bagaimana Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, ketika seorang ulama madhab yang dia murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat luar biasa yang dikenal dengan nama Al-Musnad, lebih kurang 40.000 riwayat di dalamnya. Coba lihat, meninggalkan seorang anak Abdullah yang kitab Musnad itu dibagi oleh para ulama, bukan ayahnya saja yang menulis, tapi disebut di situ ada ziyadat, ada tambahan dari anak beliau. Coba, kebesaran ayah itu dilanjutkan oleh anaknya. Beginilah kalau kita melihat kepada orang tua di zaman keemasan Islam. Mereka hadir sebagai guru, hadir sebagai pendidik, hadir sebagai tokoh, dan hadir sebagai tiang yang menyanggah keselamatan keluarganya. Kitab Bulughul Maram, semua kita pasti pernah mendengar, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahukah kita asal kitab itu? Ketika Ibnu Hajar mengawali menulis kitab ini karena ingin memberikan sebuah hadiah untuk anak beliau. Ini disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi di dalam Manaqib Ibnu Hajar, ya, disebutkan oleh beliau,
Ibnu Hajar menulis kitab Bulughul Maram itu lebih kurang 1600 riwayat, itu adalah hadiah untuk anak, Pak. Hadiah untuk anak. Jadi ibu ya, tulis nih kitab nih, dikasihkan, ini nak, ini kamu praktekkan dalam kehidupan rumah tanggamu. Itu asal kitab itu, Pak. Bagaimana ulama dulu. Kita jangankan menulis lagi, susah. Bicara pun tidak, nasihat pun tak ada. Bagaimana kebesaran Islam itu muncul? Bagaimana tumbuh anak kita di dalam keimanan, ketakwaan? Apa yang didengarkan oleh anak-anak? Apa yang didengarkan oleh anak-anak kita dari nasihat orang tuanya? Ada. Masih banyak data-data ilmiah yang ingin saya sampaikan. Itu akhirnya kitab Bulughul Maram menjadi kitab rujukan dalam mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan penting bagi kita. Kitab asal itu adalah ketika dia ingin menulis hadiah untuk anaknya buku, bukan kue, bukan baju, bukan sepatu, tetapi ilmu. Udah azan ya? Masuk waktu? Azan dulu. Azan gitu. Masuk banyak materi lagi. Azan gitu. Azan dulu. Gimana? Tutup, selesai sudah. Oh ya. Awatai. Iyalah. Baru 3 ya. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan bulan depan. Tolong diingatkan nanti materi ini. Jadi kaum muslimin kaum muslimat rahimahullah taala, ketika peran ini hadir dalam rumah tangga, insyaallah anak kita akan mulai beranjak. Ada sebuah kitab Tuhfatul Maulud bi ahkamil maulud. Itu juga hadiah dari seorang ayah ketika dia sudah memiliki seorang cucu. Anaknya Ibnu Qayyim menulis kitab itu ketika dia memiliki cucu, kemudian ditulislah Ahkamul Maulud, ya, Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Inilah orang-orang tua zaman dahulu yang senantiasa menulis. Maka kami dari inspirasi ini, ya, di antara hal yang kami lakukan terkadang di lembaga kami itu, kami ada sebuah catatan penting. Ketika PR-nya bukan PR yang lain-lain, tapi PR-nya nanti anak-anak minta nasihat kepada ayah. Itu PR. Itu luar biasa, Pak. Ada orang tua yang menelpon ke guru, apa yang kami nasihati? Bingung, tidak pernah bicara, tidak pernah nasihat. Dia bukan ustadz juga. Kalau ustadz banyak bahannya kan. Jadi ternyata data itu kami dapatkan, subhanallah, betapa terkadang orang tua tidak tahu apa yang ingin disampaikan. Bagaimana kita mengharapkan generasi itu lebih dari kita. Maka kemudian inilah PR-PR besar kita kaum muslimin, khususnya para ayah, orang tua, agar kita ini menjadi orang tua yang bisa amanah di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa bisa menghadirkan, ya, banyak perubahan nanti dalam keturunan kita dengan mengawali ta'lim kepada mereka sendiri. Nah, saya sendiri memang ada hari yang saya tidak kasih jadwal keluar, karena itu memang jadwal di rumah. Jadi hari ini gimana Ustaz? Tidak bisa, ini hari sudah penuh. Di mana jadwalnya? Di rumah. Menjadi guru di rumah tidak bisa, karena amanah kita besar di hadapan Allah. Maka kemudian ada hak anak kita dan pasangan kita yang harus kita tunaikan. Wallahu ta'ala alam shawab. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.